Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Senin 26 Februari 2024 dengan judul Korban Rahasia. Ayatnya di dalam Wahyu 15 ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati. Dan dalam membunuh dia, setan menyatakan kedurjanan kebencian hatinya kepada Allah. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari tahtanya dan untuk membinasakan dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang yang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota, dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtadan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelas kelak. Dalam pengadilan semesta alam kelak, Allah bersih dari kesalahan atas dadanya atau lanjutnya kejahatan. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah, tiada sebab untuk pendurhakaan. Manakala segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak akan berseru mengatakan, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya menghindari konsekuensi kekal dari menolak salib Kristus? Apakah saya menolak seruan salib di beberapa bagian kehidupan saya yang tidak dapat diserahkan? Saudara yang kekasih, kita kembali mendapatkan poin-poin yang penting. Pada hari ini bagaimana kita harusnya merasakan korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi satu penggenapan atas semua korban-korban yang menjadi perlambang. Dan melalui kehadirannya di dunia ini dan kehidupannya menjadi satu teladan untuk kita dapat ikuti. Dan kita dapat melihat bagaimana kasihnya melalui kehidupan yang mengambil akan segenap dosa-dosa, beban-beban yang harusnya manusia pikul, tetapi melalui Yesus Kristus yang merelakan dirinya untuk mati di atas bukit Golgota, di atas kayu palang, untuk menjadi korban tebusan atas segala dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih, tentunya atas kesalahan-kesalahan yang kita pikul, kita tidak akan dapat dibenarkan tanpa menerima dan penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tanpa bagaimana dia sudah mengorbankan dirinya, maka tidak ada kelayakan bagi kita untuk selamat. Dan pada saat Yesus akan datang, kita yakin dan percaya, maka akan ada keadilan. Orang yang menerima kebenarannya akan menerima keselamatan. Dan sebaliknya, orang-orang yang sudah menolak akan kasih Kristus, maka kebinasaan menjadi bagian mereka. Namun satu hal yang pasti, Allah dalam kemahatauhannya menyatakan dan melihat bahwa semua orang akan memandang keadilan Allah. Dan bahkan orang-orang yang binasa pun
akan terucap dari mulut mereka bahwa adil dan benarlah segala jalanmu. Mereka memahami bahwa diri mereka lah yang menolak akan kasih karunia itu. Semoga kita tidak masuk di bagiannya, tetapi mulai sekarang ini kita hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan atas karunia dan perlindungan berkat Tuhan yang selalu menjadi bahagian kami. Kembali hari yang baru yang Kau percayakan menjadi satu kesempatan yang baru untuk kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dan mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan di masa-masa di akhir zaman ini, di mana kejahatan semakin meningkat dan bahkan keinginan-keinginan duniawi ya Bapa merajalela, menguasai hati dan pikiran. Tetapi kami yakin dan percaya, biarlah melalui tuntunan Roh-Mu dan kehadiran Tuhan dalam hati kami selalu mengingatkan dan mengarahkan pandangan kami kepada salib Kristus. Dan kami memiliki tujuan sesungguhnya, yaitu untuk hidup di dalam kerajaan yang Tuhan sudah persiapkan. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa, sehingga pekabaran ini menolong kami untuk memahami bahwa kami harus hidup berjalan dengan Engkau. Hari ini Tuhan, kami siap untuk melakukan dalam segala kegiatan, pekerjaan dan pelayanan kami. Kiranya kasih Tuhan juga menjadi bagian kami, memberkati akan rumah-rumah tangga ya Bapa. Kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup rumah tangga untuk menjadi soko guru dan menjadi penuntun ya Bapa, sehingga orang-orang tua dapat membahagiakan keluarga, anak-anak, dan anak-anak juga bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, berdiri menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Ya Tuhan, mendoakan bagi umat-umat-Mu yang juga bersuka cita pada hari ini dalam berbagai hal merasakan berkat-berkat khusus, dan juga yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan, kiranya peliharakan mereka dengan kesehatan dan umur yang panjang, serta iman mereka diteguhkan. Berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, berikanlah kuasa pemulihan dan kesembuhan ya Bapa. Bagi anak-anak yatim, janda-janda yang memerlukan, dan bahkan umat-umat Tuhan yang menghadapi berbagai problema, kami yakin dan percaya Engkau yang menjadi sumber kedamaian yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan biarlah Engkau mendengar segenap seruan dan doa kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup benar, sehingga hari demi hari kami semakin disempurnakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bila mana hari ini kami berada dalam kehidupan kami serahkan semua. Jadilah kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, karena doa ini hanya kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.